Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Rahmi dengan NIM A2512207. Nah, di sini saya dari kelas B akan menjelaskan materi mengenai teori Planck. Nah, sebelum dikenal dengan teori Planck itu dulu ada dikenal dengan teori klasik, di mana pada abad ke-19 itu para ilmuwan fisika itu mendapat masalah besar dan menarik yang belum dapat mereka pecahkan, di mana itu mengenai radiasi benda hitam dan pergeseran. Nah, ada dua teori yang mencoba menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, yaitu pada teori Wian dan juga teori Rayleigh-Jeans. Nah, di mana pada teori Wian sendiri ini dia menyatakan bahwa hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang itu menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas, di mana pada rumusnya itu yaitu lambda max sama dengan B per T, di mana di sini persamaannya ini menyatakan bahwa mampu menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek, tetapi tidak dengan daerah panjang gelombang yang panjang. Nah, kemudian pada teori menurut Rayleigh-Jeans, dia itu menyatakan bahwa hubungan antara intensitas dan panjang gelombang radiasi dengan menggunakan penurunan dari teori klasik yang murni tadi. Mungkin ada bisa teman-teman lihat pada PPT di atas itu rumusnya itu sudah tertera. Nah, di mana persamaannya ini dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada daerah panjang gelombang, tetapi gagal untuk menjelaskan pada panjang. Baik, selanjutnya bisa teman-teman lihat yang selanjutnya itu yaitu ada grafik panjang gelombang. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama itu grafik A dan yang kedua itu grafik B. Nah, pada grafik A sendiri merupakan sumbu mendatar yang ke kanan ini seperti urutan warna pelangi, tetapi anggap saja warna merah itu merupakan panjang gelombang yang besar dan warna biru itu panjang gelombang yang kecil. Nah, dimana bisa teman-teman lihat pada sumbu tegak ke atas itu dia menunjukkan warna terang. Nah, dimana semakin tinggi garisnya itu maka semakin terang juga warnanya. Nah, kemudian pada garis warna biru itu, biru, kuning, dan merah itu merupakan garis yang mewakili suhu yang berbeda. Nah, garis merah itu suhu paling rendah, kuning suhu sedang. Nah, pada garis warna biru itu merupakan suhu yang paling tinggi. Nah, dimana artinya ketika suhu sangat tinggi itu dia akan memancarkan lebih banyak warna, yang dimana panjang gelombangnya itu pendek seperti pada cahaya yang warna biru. Kemudian ada garis putus-putus. Pada zaman dulu itu ilmuwan itu memprediksi itu bahwa warna biru itu merupakan panjang gelombang yang kecil, tapi sebenarnya itu pada kenyataan itu tidak, karena warna biru itu merupakan yang disebut dengan bencana ultraviolet. Nah, dimana jadi dapat disimpulkan pada grafik A itu semakin panas benda itu maka semakin banyak cahaya yang akan dipancarkan, dan warna cahaya itu paling banyak dipancarkan itu merupakan warna yang paling tinggi, dan biasa energinya itu disebut dari merah ke biru. Oke, baik, kita masuk ke grafik yang kedua, yaitu dimana grafik yang kedua itu bisa teman-teman lihat ada sumbu mendatar yang ke kanan itu seperti urutan warna. Nah, di sini dia pakai istilah disebut dengan frekuensi, dimana frekuensi tinggi itu sama dengan panjang gelombang yang pendek atau disebut dengan warna biru, dimana frekuensi rendah itu sama dengan panjang gelombang yang berwarna merah. Nah, di situ ada juga sumbu tegaknya itu yang tegak ke atas itu sama seperti tadi, dia itu menunjukkan bahwa seberapa kuat radiasi pada setiap frekuensi. Area berwarna pelangi ini dia menunjukkan rentang frekuensi cahaya yang bisa kita lihat warna-warna pelanginya. Nah, di sini ada kan garis-garis dengan suhu 3000 K dan 6000 K. Di sini bisa teman-teman lihat. Oke, nah garis dengan puncak yang di sebelah
ini dimana dia ini merupakan seorang fisikawan yang menemukan teori kuantum. Nah, dimana beliau ini menemukan teori kuantum itu pada tahun 1900. Nah, Max Planck ini juga bisa menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul itu dapat memancarkan atau menyerap energi dalam jumlah yang tertentu. Nah, jumlah atau paket energi terkecil yang dapat dipancarkan ataupun diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik itu disebut dengan kuantum. Planck juga menemukan bahwa energi foton atau kuantum itu berbanding lurus dengan frekuensi cahaya, di mana pada hubungan Planck itu dia merumuskan bahwa E sama dengan HF sama dengan HC per lambda, di mana E itu merupakan dan H itu merupakan konstanta papan, dan juga V itu frekuensi, C itu kecepatan cahaya, dan juga A itu adalah panjang gelombang. Dari kedua teori tadi, Max Planck memutuskan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom hitam berbentuk diskret atau diskret itu merupakan paket energi yang besarnya dimana rumusnya itu E sama dengan N kali H kali F, dimana dengan N itu merupakan bilangan kuantum, F itu adalah frekuensi getaran atom, dan H itu merupakan konstanta Planck yang besarnya dengan 6,6625 kali 10 per 34 joule. Nah, di sini karena energinya diskret itu, maka dikatakan energinya terkuantisasi atau tereksitasi, di mana energi yang boleh diperkenalkan itu adalah energi N yang sama dengan 1, 2, dan 3. Di sini juga ada di mana Max Planck mengatakan bahwa molekul atau atom-atom akan memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket-paket energi, di mana yang disebut tadi diskret ataupun yang disebut dengan kuantum ataupun foton. Nah, di mana foton ini memiliki energi sebesar H F, di mana dia ini menyangkut permukaan benda hitam saja, di mana ada ilmuwan yang bernama Albert Einstein juga memperluas menjadi lebih luas dengan menggunakan teori kuantum bahwa cahaya yang merupakan pancaran paket-paket energi itu biasa disebut dengan foton. Max Planck itu dia juga mengemukakan bahwa energi yang dipancarkan cahaya itu tidaklah kontinu sebagai gelombang, tetapi energi yang dipancarkan cahaya itu berupa paket energi yang diskret disebut dengan kuanta ataupun kuantum. Di sini cahaya yang bersifat sebagai partikel yang disebut sebagai foton itu bisa teman-teman lihat pada gambar di atas, itu merupakan garis-garis. Nah, di sini Planck juga mendasari adanya ilmu fisika baru yang disebut dengan fisika klasik dan juga modern. Nah, selanjutnya situ ada pada gambar di atas itu merupakan energi Planck. Nah, dimana kan tadi di teorinya itu dikatakan bahwa cahaya yang bersifat sebagai diskret itu merupakan cahaya yang bisa kita anggap sebagai partikel-partikel cahaya seperti energi satu fotonnya atau energi untuk satu partikelnya. Nah, cahayanya itu adalah EF sama dengan H kali F, dimana H ini merupakan ketetapan Planck dan F ini merupakan frekuensi, dan juga F-nya ini merupakan sama dengan C per lambda. Nah, bila kita ketahui panjang gelombangnya, maka kita bisa substitusikan nilai F dengan C per lambda, sehingga nanti energi satu fotonnya itu menjadi EF sama dengan HC per lambda. Nah, seperti itu ketika dia energi banyak fotonnya itu merupakan energi yang bisa kita tambahkan satu, berarti 1 kali H kali F. Nah, dimana energi banyak fotonnya itu merupakan kan EF sama dengan N kali H kali F. Nah, disitu kalau kita ketahui frekuensinya, maka panjang gelombangnya bisa diganti dengan N kali H kali C per lambda. Nah, jadi keterangannya di sini adalah energi foton itu adalah satuannya joule.
dan disingkat dengan EF, dan dimana H itu merupakan tetakan Planck yang bisa kita hafal besarannya. Ini besarannya itu 6 kali 6/10^34 joule. Di sini adalah frekuensi gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Dengan satuannya itu merupakan hertz lambda dengan panjang gelombang elektron. Nah, dari satuan meter dengan C itu adalah cepat itu merupakan rambatan cahaya yang besarnya adalah konstan. Nah, satuan dari energi foton itu biasanya dinyatakan dalam joule atau dinyatakan dalam elektron volt. Nah, dari joule ke elektron volt itu kita bisa gunakan dengan konversi satuan energi foton, yaitu 1F itu merupakan sama. Nah, di situ ada selanjutnya itu ada contoh soal, bisa teman-teman